Ya, kalau bicara ngantuk ya pasti ngantuk. Bicara dingin, wah kabayang lagi musim dingin gitu ya. Ya, tetapi tidak semua orang bisa melakukan itu. Mungkin boleh jadi banyak orangnya narik selimut gitu. Tapi alhamdulillah kita termasuk orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwatul iman rahimakumullah, tidak terasa ya kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Sekarang berada di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan 1 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan ini, ketika kita di bulan Sya'ban ini, mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan ibadah kita sebaik-baiknya. Karena kata para ulama disebutkan bahwa ulama itu sepaket ya, ketika masuk bulan Ramadan itu sepaket dengan bulan Rajab. Maka ada ungkapan bulan Rajab itu syahrul Rajab syahrul zar'a wa syahrul Sya'ban syahru suqiyaz zar'a wa syahru Ramadan syahru hasadaz zar'a. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Jadi mulai menanam itu di bulan Rajab. Bulan Sya'ban bulan untuk memupuk, mengairi tanaman. Bulan Ramadan bulan untuk memanen. Ya. Jadi kalau dari menanam, memupuk dengan memanen atau memanen kan ya. Ya, dibanding memupuk mah. Ya. Nah, sehingga jangan heran kalau di antara para sahabat ketika bulan Ramadan yang namanya memanen amal, senangnya luar biasa. Maka capaian ibadahnya itu subhanallah ya, berkali-kali hatam Quran. Imam Syafi'i itu 60 kali hatam Quran selama Ramadan. Wah ya, sehari 2 kali hatam. Kenapa? Enteng, senang, karena memanen. Ya, orang mah masuk bulan Ramadan baru menanam. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kita bisa beramal, kita bisa beribadah ya. Nah, bulan Sya'ban apalagi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini dalam bahasa Arab itu ya, bulan Sya'ban itu maknanya tasya'abat fihil barokah. Siapa orang yang beramal soleh di bulan Sya'ban, maka amal solehnya itu banyak mendatangkan keberkahan. Sebagaimana maknanya kan dalam bahasa Arab itu kalau ada satu kata yang tersusun dari huruf yang sama, biasanya punya kemiripan makna. Ya, shin, ain dan ba. Sya'ban, shin, ain dan ba. Dalam bahasa Arab ya ada sya'bun. Sya'bun itu artinya kalau ada satu batang pohon ya, itu biasanya satu batang pohon itu tunggal satu. Dari satu batang pohon itu yang tunggal menghasilkan banyak cabang. Pohon itu banyak cabangnya, banyak rantingnya, maka banyak cabangnya itu dalam bahasa Arab disebut sya'bun. Asalnya dari satu batang pohon. Ada lagi ya, kalau kantor pusat satu, tapi kalau kantor cabang di mana-mana banyak ya. Karena kantor itu banyak, kantor cabang itu, maka dalam bahasa Arab kantor cabang yang banyak itu namanya syu'bah. Syu'batun ya. Jadi kalau ada syu'bah itu kantor cabang. Nah, ya, kantor banyak itu syu'batun. Cabang pohon juga banyak, itu sya'bun ya. Maka kata para ulama, kalau kita ingin mendapatkan banyak keberkahan ya dalam beramal soleh ya, dalam pahala ibadah kita, maka beramallah di bulan Sya'ban ya. Makanya malahan ada sebagian ya kaum muslimin ya ada mengkhususkan dengan ibadah-ibadah tertentu di bulan Sya'ban ya. Tapi kalau hadis masyhur Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan ya, aku tidak melihat Nabi lebih banyak saumnya ya selain bulan Ramadan ya, kecuali ketika di bulan
Sya'ban. Kata para ulama, ketika Aisyah menyampaikan hadis ini, artinya apa? Nabi di bulan Sya'ban paling banyak saumnya. Ya. Ada lagi ulama yang memahaminya hampir 1 bulan penuh Nabi saum di bulan Sya'ban. Ya. Kalau umat Islam itu sebagian di kita itu mayoritas mazhabnya Imam Syafi'i, NU. Ya. Ya, jadi kalau di saudara kita ya, itu biasanya di bulan Sya'ban itu ada nisfu Sya'ban. Ya. Sampai ada sholatnya. Ya. Sholat nisfu Sya'ban, ya. Walaupun para ulama mengatakan bahwa tidak ada dalil mungkin yang kuat terkait dengan nisfu Sya'ban. Ya, adapun sholat nisfu Sya'ban itu ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imamnya Al-Ghazali. Ya, itu ada sholat nisfu Sya'ban, sholat pertengahan bulan. Adapun hadis Nabi terkait dengan keutamaan nisfu Sya'ban, ada hadis, ya, hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Baihaqi. Kata Nabi SAW, Innallaha la yattali'u laila min nisfi Sya'ban. Sesungguhnya Allah akan turun di malam pertengahan bulan Sya'ban. Ya, untuk apa? An yaghfirudz dzunub, ya, mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya, illa, kecuali yang tidak akan diampuni oleh Allah di malam nisfu Sya'ban itu, ya, mereka yang an yusyriku bihi au musyahin, mereka yang menyekutukan Allah dan yang memutuskan tali silaturahim, bermusuhan, tidak pernah saling memaafkan. Itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ikhwatul iman rahimakumullah, orang-orang soleh, para ulama-ulama terdahulu senantiasa serius memperhatikan amalnya di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan juga kita, ya, senantiasa mengisi, ya, bulan Sya'ban ini dengan amal-amal soleh insyaallah, ya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan ini, pada kajian subuh kali ini, saya ingin mengutip, ya, menukil salah satu ucapan dari salah seorang ulama, Imam Sa'di rahimahullah. Imam Sa'di ini ulama ahli fikih, ulama ahli tafsir, dan ulama ahli bahasa. Bahkan beliau menulis tafsir Quran. Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, fal unwan as-sa'adatil abdi. Ya, fal unwan, sesungguhnya kebahagiaan seorang hamba itu ada 2. Enggak banyak-banyak. Ya, kalau banyak-banyak pusing juga, ya. Jadi para ulama itu begitu, cukup 2 lah gitu kan. Tapi yang 2 ini, ya, ini akan mempengaruhi yang lainnya. Itu, ya. Dan salah kata para ulama, salah satu kelebihan, dan ini mukjizat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Mukjizat Nabi itu adalah jawami'ul kalim, kata para ulama. Jawami'ul kalim itu, Nabi itu seringkali mengatakan kalimat nasihat pendek tetapi maknanya sangat luas. Jawami'ul kalim. Karena para ulama itu adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, kadang wasiat ulama, nasihat para ulama juga kadang pendek-pendek tetapi memiliki kandungan yang luas, ya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, sesungguhnya kebahagiaan seorang hamba, kebahagiaan seorang mukmin itu ada 2. Yang pertama, kebahagiaan yang pertama itu adalah al-ikhlas lil ma'bud. Ya. Kebahagiaan yang pertama itu ketika kita bisa ikhlas dalam beribadah. Bukan hanya ibadahnya, ya. Yang bisa beribadah banyak, ya. Yang melaksanakan sholat banyak, yang berzikir, yang tilawah Quran banyak. Tetapi kata Imam As-Sa'di, kebahagiaan itu bukan semata-mata kita bisa beribadah, tetapi kata beliau, kebahagiaan bagi seorang mukmin al-ikhlasu lil ma'bud, ketika kita bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika beribadah. Kata Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Dan tidakkah kami perintahkan kepada kalian untuk beribadah kecuali kalian melaksanakannya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berat memang Bapak Ibu belajar ikhlas ini, tetapi harus kita upayakan. Kenapa? Karena ikhlas ini adalah faktor yang menyebabkan Allah ridha atas amal-amal yang kita kerjakan. Ya. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu minal amal. Orang datang nanti di hari kiamat membawa banyak amalan. Amalan sholat, amalan saum, amalan zikir. Tapi kata Allah, faja'alnahu haba'an manthura. Sayang, pahala amalannya itu sia-sia, seumpama debu-debu yang berterbangan. Kenapa? Karena boleh jadi amalnya tidak ikhlas. Kata Allah di dalam Al-Quran, orang yang beramal dengan ikhlas itu dia tidak terpengaruhi dengan situasi dan kondisi. Ya, orang ikhlas begitu, tidak merasa tersanjung ketika dipuji, tidak pundung ketika dicaci. Kenapa? La yuriduna, tidak ada yang diharapkan illa wajhahu, kecuali ketika beramal itu mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-66. Kata Allah, Allah memberikan pelajaran perumpamaan ikhlas kepada orang-orang yang beriman. Inna lakumul an'am la'ibrah. Sesungguhnya aku telah jadikan pelajaran bagi kalian pada binatang, ibrah. Jadi Allah memberikan pelajaran kepada orang beriman, kata para ulama tentang ikhlas dalam ayat ini. Allah telah jadikan binatang sebagai pelajaran bagi kalian. Apa pelajarannya? Nusqikum mimma fi butunihi baina farsin wa damin. Yang mana pada binatang itu Allah berikan minuman. Minuman itu min baina farsin wadamin, berasal di antara kotoran dan darah. Minuman itu pada binatang. Apa minuman yang berasal di antara kotoran dan darah? Labanan khalison, susu murni. Laban itu susu, khalison murni. Labanan khalison, sehingga susu murni itu sa'ighal lisyaribin. Orang bisa nikmat meminumnya. Banyak orang yang suka dengan susu murni, padahal susu murni yang nikmat itu kata Allah min baina farsin wadamin, terletak di antara kotoran dan darah. Sekalipun ya, berasal di antara kotoran dan darah, maka susu murni tidak terpengaruh dengan kotoran, juga tidak terpengaruh dengan darah. Itu kata para ulama, salah satu pelajaran yang Allah berikan kepada kita agar kita ini ikhlas, tidak terpengaruhi dengan situasi dan kondisi. Ya. Coba kalau ada susu murni kacepretan ku kotoran, gitu. Atau ada kotorannya bercampur dengan susu murni walaupun sedikit, kira-kira kita mau nggak meminumnya? Bau atau tidak? Ya. Atau kemudian ada darah, berapa tetes darah itu bercampur dengan susu murni sehingga warnanya agak pink dikit. Mungkin kita juga tidak akan mau meminumnya. Ya. Apa kira-kira hikmahnya ikhwatul iman rahimakumullah? Kata para ulama, susu murni yang terletak ya, yang berasal di antara darah dan kotoran hewan, tetapi hasilnya tetap susu murni. Itu orang ikhlas itu begitu, ya. Ya, orang ikhlas itu begitu, ya. Ya, maka disebutnya oleh Allah labanan khalison, ikhlas. Susunya ikhlas, susunya susu murni. Masya Allah. Ya, punten Pak, beda dengan ya punten ibu-ibu ya, susunya ibu-ibu apa yang ada pada ibu seorang wanita itu bukan berasal di antara kotoran dan darah begitu. Tetapi Allah memberikan contoh itu kepada binatang.
gitu. Ya, binatang itu ya, di antara kotoran dan darah ada. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, maka kebahagiaan bagi seorang hamba ya ketika kita bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat Imam Bukhari atau Bukhari Muslim. Hadis ini disampaikan oleh sahabat Nabi, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ada seseorang yang ikhlas beribadah, ingin bersedekah. Ya. Lalu kemudian orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb, hadirkan kepadaku seseorang yang apabila engkau hadirkan seseorang itu, maka aku akan bersedekah karena Allah. Maka orang ini keluar dari rumahnya. Ketika orang ini keluar dari rumahnya, ada seseorang. Lalu orang itu kemudian diberikanlah sedekah. Pagi harinya heboh, tetangga-tetangganya berkomentar. Orang-orang yang ada di sekelilingnya berkomentar, kasihan si fulan itu, tadinya ingin sedekah tapi sedekahnya salah sasaran. Ternyata yang dikasih sedekah itu adalah pencuri. Ya, ini kalau kita manusiawi kan, haneul sedekah ke pencuri gitu kan. Mending kalau sedekahnya ke anak yatim, sedekahnya kepada mustadafin, orang-orang lemah gitu kan. Ya, sedekah kepada orang yang berjuang di jalan Allah. Ini sedekah kepada pencuri. Tetapi Nabi mengatakan di malam berikutnya orang ini berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, hadirkan kepadaku seseorang yang apabila engkau hadirkan itu kepadaku, maka aku akan bersedekah karenamu ya Allah. Maka di malam itu orang ini keluar rumah. Ketika keluar rumah dia bertemu dengan seorang wanita. Wah, ini. Lalu kemudian dia sedekahkan kepada wanita itu. Pagi harinya heboh lagi Pak, tetangga-tetangganya. Ya. Apa kata tetangga-tetangganya? Kasihan, malam kemarin udah sedekahnya salah sasaran, malam ini juga sedekahnya juga salah sasaran lagi. Ternyata orang ini bersedekah kepada wanita yang pekerjaannya sebagai penzina. Betul. Ya. Nabi SAW mengatakan lagi dalam hadis ini, lalu orang ini berdoa lagi malam berikutnya kepada Allah, ya Allah, hadirkan kepadaku seseorang. Dia minta dulu kepada Allah tuh, ya, yang meminta kepada Allah agar memang sesuai dengan kehendak Allah. Ya Allah, hadirkan kepadaku seseorang yang apabila engkau hadirkan orang itu, aku akan bersedekah karenamu ya Rabb. Maka di malam itu si orang ini keluar dari rumahnya dan dia bertemu dengan seseorang. Diberikanlah sedekahnya. Pagi harinya heboh lagi Pak. Kata tetangga-tetangganya, aduh karunya nih orang, udah 3 kali sedekahnya salah sasaran terus. Yang pertama kepada pencuri, yang kedua penzina, dan yang ketiga sedekahnya diberikan kepada orang kaya. Jadi orang yang ketiga tuh orang kaya Pak, gitu ya, diberikan sedekah coba. Tetapi subhanallah, ini Nabi, hadis ini mengajarkan tentang keikhlasan ya, sekalipun dikomeli, sekalipun kemudian dikomentari gitu kan ya. Makanya Bapak Ibu, kita jangan kemudian terpengaruh dengan komentar orang ya. Kalau kita beribadah lurus aja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian si orang itu dalam keadaan tertidurnya dia bermimpi. Ini hadisnya sahih Pak. Hadis Bukhari Muslim. Ya. Ketika si orang ini bermimpi, dia bertemu dengan malaikat dalam mimpinya, dan malaikat mengatakan, wahai fulan, jangan sedih, jangan risaukan perkataan orang-orang itu. Tahukah wahai fulan, ketika engkau sedekah kepada pencuri, ya, yang pertama, maka si pencuri itu di malam hari dia enggak mencuri disebabkan karena dapat sedekah darimu. Masya Allah.
Lalu yang kedua, ketika engkau sedekah kepada si penzina, wanita penzina, maka di malam itu si wanita itu tidak berbuat dosa zina disebabkan dapat uang dari sedekah darimu. Bayangkan, Masya Allah. Dan yang ketiga, ketika engkau sedekah kepada orang kaya tadi, tahukah engkau orang kaya itu tadinya pelit, kikir, tetapi ketika menerima sedekah darimu mikir juga, ya. Akhirnya apa? Sifat kikirnya dihilangkan, kemudian hari itu orang kaya itu bisa bersedekah. Maka tidak ada yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya udah benar, minta doa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah hadirkan seseorang kepadaku agar aku bisa sedekah karenamu. Ya. Jadi orang yang ikhlas itu tadi Pak, tidak terpengaruhi dengan situasi dan kondisi. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, orang yang ikhlas itu kalau berbuat baik, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dia tidak mengharapkan balasan dari orang, ya. Dia juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Orang ikhlas tuh, ya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, beliau mengomentari hadis Nabi riwayat Imam Muslim ketika Nabi mengatakan ahlu surga. Siapa yang dikatakan oleh Nabi ahlu surga? Penting kalau dia suka rajin sholat ke masjid berjamaah, ahli ruku, ahli sujud, wajar. Tetapi yang dikatakan oleh Nabi ahlu surga itu siapa? Seorang wanita pendosa, ya, bahkan dalam riwayat wanita itu penzina. Dan wanita itu memberikan minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, ini rahasia dari hadis Nabi ini, ya. Makanya kalau kita mengambil kesimpulan dari ulama, jangan kita menyimpulkan, ya. Kalau kita menyimpulkan, Ustaz kalau gitu mah teu kudu salat, teu kudu ibadah, sesuai dengan anjing nu kahausan, ya. Enggak cukup, bukan begitu. Tetapi Imam Ibnu Qayyim ketika mengomentari hadis ini, inilah, ya, sebagian pelajaran buat kita orang yang beramal dengan ikhlas. Kenapa? Karena si wanita ini ketika memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dia tidak mengharapkan balasan dari anjing itu, ya. Mentang-mentang anjingnya orang di Arab, apakah anjingnya mengucapkan syukron jazakillah? Enggak, ya, ya, enggak mengharapkan balasan sedikit pun dari anjing yang dibantunya. Nah, kadang kalau kita ingin membantu orang, kadang ada harapan, ucapan terima kasih, ada balasan gitu yang kita harapkan. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, salah satu orang yang ikhlas itu, ya, dia mengharapkan balasannya itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama tuwaffawna ujurakum fi yaumil qiyamah. Sesungguhnya balasan yang sempurna bagi orang yang beramal ketika hidupnya di dunia, itu balasan yang sempurnanya adanya di akhirat, ya. Jadi kalau kita sudah beramal soleh, kita sedekah, lalu kemudian apa saja kita amalkan, lalu tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, nggak usah kecewa. Kalau kita masih mempertanyakan sesuatu yang kita inginkan atas ibadah sedekah kita, atas amal kita, maka kita belum ikhlas. Belum ikhlas. Kenapa? Karena Allah sebutkan innama tuwaffawna ujurakum fi yaumil qiyamah. Balasan sempurna itu adanya di akhirat. Dan inilah kebahagiaan yang pertama seorang hamba itu ketika kita bisa ikhlas dalam beribadah, ya. Bukan hanya bisa sholat, tetapi ikhlas dalam sholat. Bukan hanya bisa zikir, tapi bagaimana kita bisa ikhlas dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan kepada kita semua, insyaallah, ya. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, min sa'adatil abdi, kebahagiaan yang kedua kata Imam Sa'di rahimahullah, as-sa'yuhu fi naf'i lil insan. Ada kalimat as-sa'yuhu, sa'i. Jadi kalau jalan biasa, ya, yamshi,
ya, jalan biasa. Ya, tapi kita istilahnya kenal sa'i ya. Sa'i itu ya dari Bukit Sofa ke Marwa gitu kan. Bahwa perjalanannya itu ada dorongan ya, ada pengorbanan gitu kan ya. Ketika jalannya kan Siti Hajar begitu ya, Ibunda Hajar itu ketika Ibunda Hajar betul ya? Ya, Ibunda Hajar bukan Sarah ya. Ketika berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa, coba dibarengi dengan pengorbanan gitu kan, bolak-balik gitu. Maka disebut sa'i. Pernah ada kebetulan ya kemarin ya berapa minggu kemarin baru pulang ngebimbing jamaah umroh, ada jamaah yang bertanya, "Ustaz, bagaimana hukumnya pakai skuter?" Jadi di sa'i itu Pak, tempat sa'i itu sekarang ada skuter Pak. Wah enak gitu ya. Coba baik, orang mah capek kalau kita melihat Ibunda Hajar coba ya, Bukit Sofa ka Marwa, aya nama Bukit Sofa jeung Marwa ge lurus Pak. Terus siga baheula gitu tuh. Dulu mah bener dari bukit ke bukit tuh jalan tuh betul ya. Ya sekarang lurus ya. Allahu Akbar. Ustaz bagaimana hukumnya? Ya, tapi kalau kita memahami fikih sebetulnya gampang memahami yang seperti ini ya. Kalau bicara umrohnya sah lah. Ya, sah. Karena kesahan umroh itu kan ada tawaf 7 keliling mengiring Ka'bah, yang kedua ada sa'i ya, 7 kali bolak-balikan ya dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa. Sahnya sah, tapi kurang afdol. Kurang afdal. Kenapa kurang afdal? Karena kita ini ibadah umroh ingin menafaktilasi ya, ingin menghayati ya, perjuangan perjalanan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Usia masih muda, jag-jag hayak naik skuter gitu kan. Kecuali boleh ya. Islam itu mengenal istilah darurat. Kecuali bagi seseorang yang kakinya sakit. Berarti kan banyak sekarang begitu ya. Ya berjalan susah gitu kan ya. Boleh yang begituan. Ya mau usia 30, jarak jag kene gitu ya naik skuter. Sayang ya, ini saran saya ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau naik skuter tenanaon tapi kudu bareuh heula gitu tah. Ya, gitu. Kalau sehat mah mending jalan lah begitu. Karena di samping itu nih ada keberkahan. Nih ada keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Asai. Yang kedua ini ada kalimat as-sa'yuhu. Berarti apa? Kita ini harus betul-betul berkorban, semangat, ada punya hamasah dari diri kita supaya kita ini menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi diciptakan oleh kita ya. Kita upayakan supaya kita ini menjadi orang yang bermanfaat. Kebahagiaan seorang hamba itu ketika kita bisa menolong saudara kita, betul nggak Pak? Ya. Ya, ketika kita bisa meringankan beban saudara kita, ya, memudahkan urusan saudara kita, masya Allah, plong, kebahagiaannya kita. Bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis, ya, man yassara mu'min yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang meringankan saudaranya di dunia, Allah akan ringankan orang itu di dunia dan di akhirat. Maka wajar ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, man ahabban nas ilallahi azza wa jalla. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Yang dicintai oleh Allah mereka yang bermanfaat buat sesamanya. Kaitan dengan ini saya ingin menyampaikan kisah. Mudah-mudahan bisa jadi hikmah, pelajaran. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ini kisahnya terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Suatu saat ada seorang pemuda saleh. Pemuda ini dikenal kesolehannya Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu kemudian si pemuda ini sedang menaiki untanya, tiba waktu zuhur. Maka si pemuda ini dia mengikatkan tali untanya ke salah satu pohon kurma untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi. Karena kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu, termasuk amalan yang paling utama adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Yang kedua birrul walidain,
berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jihad di jalan Allah, ya, fisabilillah. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Karena ini pemuda soleh, ya. Nah, ketika mendengar azan zuhur, akhirnya kemudian dia ke Masjid Nabawi, dia sholat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi. Sementara untanya diikatkan kepada pohon kurma yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Ketika si pemuda ini sedang dalam keadaan sholat di masjid, maka si untanya itu kabur, Pak. Ya, jadi ikatannya lepas, kemudian untanya kabur. Dia lari ke sana kemari sampai kemudian si untanya itu menuju satu tempat yang mana di tempat itu ada kebun. Ya, si unta masuk ke dalam kebun itu, padahal kebun itu baru ditanami pohon kurma bibitnya mungkin. Sehingga si kebun itu rusak. Ya, karena untanya lapar, ngamuk begitu kan, ya. Nah, maka si kebunnya ini rusak. Ketika si pemilik kebun ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, keluar dan melihat kebunnya diacak-acak oleh unta, emosi kan? Wah, marah. Baru juga gitu kan, ditanam, udah dirusak sama unta ini. Saking marahnya, ini si pemilik kebun akhirnya dia membawa golok. Nah, membawa golok nih, emosi gitu kan, ya. Kan suka ada yang begitu juga kita, ya. Emosi, akhirnya apa? Untanya ketika dia tersudut di satu pojok, maka si untanya disembelih dan mati. Saking emosinya, Pak. Saking emosinya. Lalu kemudian si pemuda soleh ini beres sholat duhur di Masjid Nabawi. Ketika itu dia melihat unta keluar dari masjid, melihat untanya sudah tidak ada. Kaget juga. Maka kemudian si pemuda saleh ini bertanya kepada orang yang ada di sekitarnya, barangkali ada yang melihat untaku. Maka ada salah seorang yang melihat, kata orang itu, ada seekor unta yang menuju ke satu tempat di pojok itu. Maka pemuda saleh ini kemudian berjalan menuju satu tempat itu, dan ketika dia berada di tempat itu kaget. Kenapa kaget? Karena unta yang dia sayanginya itu, ya, dalam keadaan sudah mati dan bersimbah darah. Wah, langsung kemudian emosi juga nih si pemuda soleh ini. Dan ternyata ada sepuluh kebun. Wahai fulan, apa yang kau lakukan dengan untaku? Kata si pemilik kebun, aku tidak mau tahu. Ya. Sebaliknya, aku ingin menuntut ganti rugi kepadamu yang telah menghancurkan untamu, yang telah merusak kebun-kebunku. Emosi, nambah emosi pemuda soleh ini. Udah mau unta napaeh, ya, disuruh minta ganti rugi. Ya, emosinya terpancing tuh, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sampai kemudian si pemuda soleh ini membawa batu. Lalu si batunya itu dilempar kepada pemilik kebun sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia, Pak. Ya. Beberapa saat kemudian si pemuda soleh ini sadar akan perbuatan dosanya. Ya, terkabur, Pak, beda jeung batur gitu ta. Ya. Ya. Sadar, ya. Ya. Kalau sekarang kan kasus-kasus pembunuhan itu pada kabur ya. Ya. Ya, di Ciberem tuh berapa kasus banyak tuh. Yang terbaru di Cimindi ada yang ditusuk kabur gitu kan. Tapi akhirnya ketemu juga, ya. Ini enggak, si pemuda ini soleh. Dia saat itu menyadari perbuatan dosanya, telah membunuh orang, lalu kemudian dia gotong tuh jasadnya orang itu, dan kemudian dia hantarkan ke rumahnya. Ketika di rumahnya, sampai ke rumahnya ada seorang anak masih muda, lalu kemudian diceritakanlah kasusnya, diceritakan kronologisnya oleh si pemuda soleh ini. Maka si anaknya pun emosi. Iya kan, bapaknya mati, bapaknya meninggal dunia. Maka katanya si anak ini, wahai fulan, pokoknya beres engkau makamkan ayahku, jangan kemana-mana. Aku akan ajak engkau kepada khalifah. Aku ingin menuntut balas, menuntut hukuman kepada khalifah. Ya. Ini pemuda soleh. Ya. Dia sudah menyadari kesalahannya. Ya, baik. Saya nggak akan kemana-mana. Setelah beres penguburan ayahnya, kita akan sama-sama kepada Khalifah Umar. Maka kemudian setelah beres menguburkan, ya, si ayahnya tadi, lalu kemudian si pemuda ini diajak oleh anaknya untuk untuk menemui khalifah.
Sampai kepada khalifah, kata si anak yang ayahnya sudah meninggal tadi, "Wahai khalifah, wahai Umar, kami datang kepadamu ingin menuntut keadilan darimu." Emang ada apa? "Umar, tahukah engkau ini yang aku ajak seorang pemuda yang telah membunuh ayahku." Umar bin Khattab kaget, Pak. Kenapa? Karena yang ditunjuk oleh si anak ini pemuda soleh, dikenal kesolehannya. Ya. Kaget Umar bin Khattab. Ya. Lamun dibunuh aku geng motor kan. Ini yang ngebunuh ahli masjid, hafal Quran, begitu kan? Umar bin Khattab kaget. Akhirnya Umar bin Khattab bertanya kepada si pemuda ini, "Wahai fulan, apakah betul engkau yang telah membunuh si ayah anak ini?" "Betul wahai khalifah." Masih kaget tuh, kata khalifah. "Apakah ketika engkau membunuh ayah si anak ini ada seseorang saksi yang melihatmu?" Kan bisa meringankan tuh kalau nggak ada saksi, ya kan? Dalam hukum itu kalau nggak ada saksi kan ke pengadilan tuh ada saksi. "Wahai fulan, ketika engkau membunuh ayah si anak ini, apakah ada orang yang menyaksikanmu?" Ya, kan kita bisa lepas tuntutan tuh, ya. Nggak ada begitu ya. Jawabannya apa? Nggak ada memang. "Wahai khalifah, nggak ada seorang pun yang menyaksikan, tapi wallahi," dalam hukum Islam kalau dia sudah bersumpah, "Wallahi wahai Umar, yang melakukan itu adalah aku." Tapi Umar ini masya Allah khalifah yang tegas, ya, yang tadinya ingin meringankan hukuman gitu kan kepada pemuda ini karena pemuda ini saleh, tetapi pemuda ini udah bersumpah demi Allah, yang melakukannya adalah dia. Ya. Ya, inilah salah satu hikmah ketegasan Umar itu begitu, yang tidak mau Khalifah Umar itu sampai ditakuti setan karena alasan ini tuh. Ya. Kata Nabi, kalau Umar sedang berjalan di satu tempat, lalu kemudian ada setan berpapasan, setan pasti lari itu. Takut dengan Umar, ketegasan Umar bin Khattab itu begitu. Ya. Beda jeung orang, Pak. Kalau kita berjalan di satu tempat, setan nyamperkeun ke orang, kan begitu? Enggak ada. Umar begitu tuh. Kata Umar, lihat, karena orang ini sudah berbuat salah, tidak mengenal orang, ya. Walaupun dikenal kesolehannya, tapi sudah berbuat salah. Kata Umar, karena engkau telah membunuh, maka dalam Islam itu ada kisos. Ya, membunuh berarti enggak, kata Umar, wanipiro. Ya. Ya kan sekarang banyak kasus begitu, Pak. Pejabat, anak pejabat, begitu kan. Nah, ya. Umar nggak begitu. Ya. Karena engkau telah berbuat dosa, hukumannya membunuh, berarti dibunuh. Pemuda soleh juga sudah mengakui kesalahannya, mengakui dosanya. Kata pemuda soleh ini, "Wahai khalifah, aku siap menerima hukuman apapun. Aku siap menerima kisos. Tapi wahai Umar, tolong izinkan aku untuk keluar dari Madinah paling lama 3 hari. Kata Umar bin Khattab, "Mau ngapain engkau keluar Madinah?" Kata pemuda soleh ini, "Wahai Umar, sesungguhnya di luar Madinah itu aku punya harta, sementara aku tidak punya ahli waris. Maka aku ingin sebelum engkau menghukum diriku, sebelum engkau mengkisos diriku, aku ingin membagikan harta yang tersisa itu." Orang soleh, Pak, begitu, ya. Supaya dia meninggal dunia tidak meninggalkan harta, tapi hartanya menjadi berkah, menjadi jariah, gitu kan. Kata Umar bin Khattab, ketegasan lagi Umar bin Khattab, "La, aku tidak izinkan engkau." Aduh, itu Umar bin Khattab itu begitu. "Aku tidak izinkan engkau keluar dari Madinah." Ya, bisa kabur kan begitu. Tapi kata Umar, "Aku akan izinkan engkau keluar dari Madinah dengan satu syarat. Kalau engkau bisa menghadirkan penjamin." Nah, kalau ada seorang penjamin, maka Umar bin Khattab mengizinkan untuk bisa keluar Madinah. Maka si pemuda soleh ini dia lirik kanan, lirik kiri, ya. Kemudian dia melihat ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu dia menghampiri Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar." Kenapa? Karena Abu Dzar itu termasuk sahabat Nabi yang terkenal peduli kepada saudaranya. Abu Dzar itu, "Wahai Abu Dzar, apakah engkau mau menjadi penjamin diriku?"
aku hanya maksimal 3 hari keluar dari Madinah, maka aku akan balik lagi. Ya, karena ingin menunaikan hajat tadi. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, wahai fulan, silahkan tunaikan hajatmu, silahkan engkau keluar dari Madinah, biar aku yang akan menjadi penjaminmu. Abu Dzar, coba ya, kita nggak akan sanggup bisa begitu tuh. Kumala moneta kabur, berarti kita yang menjamin di hukum ini. Nabi Islam kan begitu ya. Ketika si pemuda soleh ini keluar dari Madinah, 1 hari ditungguin, nggak kunjung datang. Hari yang kedua ditunggu, masih belum datang. Sampai hari yang ketiga pun tak kunjung datang. Coba bayangkan, Pak. Sementara si anak yang ayahnya meninggal dunia itu, ketika sudah hari yang ketiga, dia datang kepada khalifah, wahai khalifah, ini sudah hari yang ketiga nih, masih belum datang. Aku nggak mau tahu, wahai khalifah, aku ingin menuntut balas, aku ingin menuntut keadilan darimu. Maka pilihannya apa? Menghukum si penjaminnya. Maka ketika sudah 3 hari pemuda ini nggak datang, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, Abu Dzar Al-Ghifari sudah siap buka baju tuh. Dia sudah siap sodorkan kepalanya kepada khalifah. Ya. Islam indah ya Pak ya, kalau kemudian hukuman itu tidak memandang bulu kan. Kalau sekarang kan nggak begitu ya. 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 Kalau yang punya power, kekuatan, aman lah begitu. Ini Pak Agus hafal lah ya. Ya. Ini pejabat masalahnya Pak Agus. Ya. Abu Dzar udah siap dan kemudian menyodorkan kepalanya untuk dihukum. Tapi sebelum itu khalifah bertanya kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, kenapa engkau begitu ridha menjadi penjamin orang itu, pemuda itu? Apakah engkau ada kekerabatan, ada ikatan saudara, ikatan kerabat dengan pemuda itu? Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Aku tidak ada ikatan kerabat sedikit pun dengan pemuda itu. Lalu apa yang menjadikan engkau mau menjadi penjamin dari pemuda itu? Kata Abu Dzar Al-Ghifari, saya khawatir tidak ada lagi umat Islam yang peduli dengan saudaranya. Saya khawatir tidak ada umat Islam yang bisa meringankan beban saudaranya. Itu alasannya tuh. Ketika mendengar ucapan itu, maka si anak yang ayahnya meninggal dunia tadi, dia mengatakan kepada khalifah, wahai khalifah, aku cabut tuntutan itu. Aku cabut tuntutan itu. Khalifah bertanya, kenapa engkau cabut tuntutan? Wahai khalifah, saya khawatir tidak ada lagi umat Islam yang membukakan pintu maaf buat saudaranya. Masya Allah. Setelah itu apa? Si pemuda soleh kan orang soleh, dia sesuai dengan janjinya, maksimal hari yang ketiga. Maka dari kejauhan terdengar tuh suara si pemuda itu datang. Ketika sudah mendekat kepada khalifah, wahai khalifah, sesuai dengan janjiku, ini hari yang ketiga, maksimal hanya 3 hari. Silahkan wahai khalifah, aku ikhlas, aku ridha untuk mendapatkan hukuman darimu karena perbuatan dosaku. Kata khalifah, wahai fulan, sesungguhnya yang menuntut balasan, menuntut keadilan dariku sudah mencabut gugatannya, mencabut tuntutannya, sehingga engkau bebas. Alhamdulillah. Apa kira-kira hikmahnya? Kata para ulama, kisah ini ada 3 hikmah. Hikmah yang pertama, hati-hati dengan amarah, Pak. Kata para ulama, kalau amarah sudah menguasai diri seseorang, tidak melihat orang soleh, tidak melihat ahli ibadah, tidak melihat dia orang yang beriman, kalau sudah terkuasai oleh amarah, maka orang soleh pun bisa berbuat dosa. Maka Nabi SAW dalam hadis, ketika sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, wasiatkan nasihat yang penting bagiku. Maka kata Nabi, la taqdab, jangan engkau marah. Lalu sahabat ini mengatakan, wasiat apa ya Rasulullah yang selanjutnya? La taqdab, faraddada miraran. Maka Nabi mengulang, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah? La taqdab, faraddada miraran. Nabi mengulang kalimat la taqdab sebanyak 3 kali. Kenapa? Bapak Ibu, al-ghadabu minas syaitan. Jadi Bapak Ibu punten kalau di rumah sedang pasea, Bu, ya. Hafalkan nih hadis ini. Ayah, la taqdab. Yang sering marah bapak atau ibu?
Oh ibu, Pak, nanti ke ibunya kalau sedang marah, la taqdab, al-ghadabu minasyaitan. Karena marah itu datangnya dari, sampai ada anjuran Nabi SAW ketika marah. Kata Nabi SAW, di saat kamu sedang marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Supaya ada peredaran darah tuh mengalir. Ketika duduk masih marah, maka berbaringlah. Ya. Ya, sugan mensarema geus teu ngamek deui madanan sing ya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau masih dalam keadaan berbaring kita masih ada amarah, maka berwudulah. Kan begitu? Kenapa? Karena marah itu datangnya dari setan. Setan itu dari api, maka dengan air akan memadamkan api tadi. Kalau wudu masih dalam keadaan marah, maka sholatlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai ada syariatnya coba. Ya, al-ghadabu minas syaitan. Maka Nabi itu masya Allah dalam hidupnya dicaci, Nabi dihina, dilempar, jarang marah Nabi mah. Anu ngambek mah malaikat, ya kan? Disebutkan dalam hadis, ya, sampai ingin membinasakan penduduk Taif dengan gunung yang akan dihancurkan. Nabi mah enggak marah lah, jangan, malaikat jangan. An yukhriju min aslabihim wa man yu'minu billahi wa lam yusyriku bihi syai'a. Jangan. Aku berharap nanti keluar dari mereka ini orang-orang Taif yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Nabi mah jarang marah. Ya, Nabi mah marahnya sedikit. Kalau kita mah sedikit-sedikit. Jadi bedanya sedikit. Ya. Nabi mah jarang, sedikit marahnya. Nah, disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi itu bukan gak pernah marah, Nabi pernah marah. Tapi Nabi pernah marah kapan? Ketika ada sahabatnya yang menghinakan saudaranya, baru marah Nabi kepada sahabat. Ketika misalnya Abu Zar pernah tuh menyebut kepada Bilal bin Rabah panggilan ya Ibnu Sauda, wahai anak hitam. Nggak nerima, padahal Bilal memang hitam, tapi nggak nerima begitu ya. Lalu lapor kepada Nabi SAW. Nabi marah tuh kepada Abu Zar. Ya Abu Zar, inna kamru'um minal jahiliyah. Wahai Abu Zar, pada dirimu masih ada sifat jahiliyah. Marah tuh. Nah, lalu kemudian Nabi pernah marah apa? Ketika ada sahabatnya yang tidak datang ke masjid. Ya. Nabi beres sholat, aina fulan, kemana si fulan? Karena tidak sholat berjamaah. Jadi Nabi itu marah kepada sahabat yang tidak mau memamurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, jadi hati-hati dengan amarah ini. Orang soleh pun bisa terperdaya dengan setan. Pintu masuk setan itu salah satunya lewat amarah, ya. Makanya jangan heran Bapak Ibu, kemarin di Cimahi ada kejadian viral. Orang tua karena tidak mampu menahan amarahnya membunuh anaknya. Cimahi itu di jalan pesantren. Yang dibunuh anaknya oleh orang tuanya, coba bayangkan. Kalau sudah marah walaupun orang tua gitu. Kalau sudah amarah tidak bisa menguasai amarah, maka anaknya saja bisa dibunuh, ya. Kemarin ada yang bertanya sama saya, Ustadz, ini saya ingin dapat ketenangan aja. Saya punya masalah dengan suami saya, Ustaz. Kenapa? Suami saya itu kalau marah nih senantiasa mengungkapkan kata cerai, Pak. Pisah. Hati-hati, Pak ya. Ya. Kalau sedang marah, ya, suami itu seringkali melontarkan kata-kata, "Udah pisah aja." Ibu, saya bertanya, berapa kali emang suami mengatakan begitu? Terus teka hitung, Ustaz. Akhirnya kemudian karena sudah lagi tidak harmonis rumah tangganya, 4 tahun berpisah, Pak. Si istrinya sempat menuntut ke pengadilan supaya cerai, dikasih aja surat panggilan kepada suaminya. Suaminya sudah nggak lagi tinggal di tempat itu. 4 tahun pisah tuh. 4 tahun pisah. Lalu kemudian setelah 4 tahun suaminya datang ingin rujuk lagi. Ustadz, bagaimana nih hukumnya? Ya. Saya nanya ke beberapa ustadz, yang satu sudah talak 3. Tapi ada lagi yang bertanya, itu masih talak 1. Kenapa? Karena boleh jadi mungkin ijtihad yang ini mengatakan mungkin boleh jadi ketika mengatakan pisahnya dalam keadaan tidak terkendali emosi amarahnya. Kalau menurut saya, Bu, yang namanya suami, Pak, suami ketika mengucapkan kalimat talak, cerai, pasti dalam keadaan marah, ngambek. Nggak ada yang mengatakan, ibunda, ayah cerai ya. Nggak ada ya, ya, nggak ada. Pasti dalam keadaan marah.
susah gitu kan. Nah, kata saya, Bu, Ibu, kalau melihat kasus Ibu itu sudah talak 3. Itu pendapat mayoritas ulama. Kalau ada suami ya ketika marah mengulang-ulang kalimat pisah, bahkan kalau dalam bahasa fikih itu kinayah ya. Kinayah itu misalnya ini, udah pulang saja kepada orang tua. Itu sudah masuk talak tuh. Ada tuh ulama yang mana? Udah masuk talak begitu. Ya, gitu. Ya, kata saya itu sudah masuk talak 3. Nah, itu kalau suami sedang amarah bisa begitu tuh. Maka hati-hati dengan amarah. Ya. Yang keduanya tadi pelajaran bagi kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan, wasa'yuhu fi naf'i lil insan. Berusaha sekuat tenaga ingin memberikan manfaat, membantu saudara kita sebagaimana yang diberikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, saya khawatir tidak ada lagi umat Islam yang peduli dengan saudaranya. Bukan hanya menjadi manfaat wasa'yuhu, tetapi menjadikan itu ada pengorbanan. Ya. Ada taruhan jiwanya, taruhan nyawanya. Subhanallah. Dan yang ketiga, pentingnya kita membuka pintu maaf kepada saudara kita. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang Allah muliakan, yaitu 2 hal yang menjadikan seorang hamba bahagia. Yang pertama adalah al-ikhlas lil ma'bud, kita bisa ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, mudah-mudahan kita bisa berupaya, bisa bermujahadah untuk menjadi orang yang berguna, bermanfaat buat saudara kita, insyaallah. Kalau ada 2 hal itu, maka insyaallah bahagia. Bukan hanya di dunia bahagianya, tetapi bahagia sampai di akhirat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.